Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Yang utama sebetulnya di wajah sama suara, karena dokter bedah itu di Indonesia belum seragam keahliannya. Jadi kalau yang beruntung seperti Yosi dan Rael, anak saya, itu bagus dari awal gitu. Tapi ada juga yang kurang bagus, jadi wajahnya juga tidak perfect gitulah ya, tidak mendekati normal. Yang kedua suara itu sangat penting. Kalau mereka punya celah langit-langit itu harus ikut terapi wicara sampai suaranya bisa normal. Jadi itu adalah dua hal yang sangat menjadi masalah untuk mereka kalau tidak tercapai. Tapi kalau perawatannya bagus itu tidak jadi masalah lagi. Seperti Yosi dan Rael anak saya, dua hal itu udah bukan masalah buat mereka karena mereka udah tidak kelihatan bekas jahitannya, suaranya juga normal gitu. Jadi sebetulnya kuncinya di orang tua mencari perawatan yang terbaik sehingga hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, anak-anaknya tidak harus melewati bullying, atau maksudnya tidak harus melewati rasa rendah diri karena ada penampilan wajah dan suara yang kurang sempurna. Itu aja. Kalau di daerah itu fasilitas untuk operasi yang dibutuhkan sudah cukup baik kah, Mbak? Cukup baik, iya. Jadi sekarang kami setelah dari sejak 2009 sampai sekarang sudah berhasil mengumpulkan nama-nama dokter bedah yang hasilnya bagus sekali. Dan itu ada di Sulawesi, di Sumatera, di Padang, Palembang, di Bali, di Jawa. Kalau Jawa hampir merata, jadi sudah hampir tercover ya. Memang belum ada misalnya teman-teman di Nusa Tenggara atau di Papua, di Ambon gitu ya. Mereka mungkin untuk banyak masalah kesehatan yang lain juga harus pergi ke Sulawesi atau ke Bali, sama CBL juga masih seperti itu. Tapi sudah ada, mereka tidak harus pergi ke Jakarta atau ke Surabaya lah istilahnya begitu. Alhamdulillah udah makin menemukan yang kita bisa rekomen dokter-dokternya di daerah lain selain di Jabodetabek. Oke, kalau dari Ibu Nani mungkin mau menambahkan, Bu? Dari sisi anaknya ya, kalau dia CBL ya. Kalau yang saya lihat sih dari beberapa anak teman saya yang juga seperti anak saya, itu memang minder, kelihatan gitu. Bahkan kadang ibunya banyak yang japri ke saya gitu ya. Gimana nih anak saya seperti ini gitu. Saya mau anak saya seperti anak ibu gitu. Terus saya bilang gini, intinya setelah operasi tanya dokternya, perawatan yang terbaik harus dilakukan seperti apa, ikutin, jangan pernah melenceng gitu. Gak ada dokter mau menjerumuskan pasiennya sendiri gitu ya. Terus bila ibu ada pertanyaan jangan malu untuk tanyakan, kasihan anaknya. Lalu bila anaknya minder, ibunya juga harus menimbulkan rasa percaya diri, karena rasa percaya diri ibu itu akan menular ke anaknya gitu. Itu saya alamin sendiri pada waktu anak saya operasi bibir pertama. Dia nggak pernah mau lihat kaca sampai usianya 7 bulan. Namun setiap bulan setelah dia operasi bibir, berarti kan operasi bibir dia waktu itu di umur 4,5 bulan karena dia celahnya 2. Kalau anak saya dioperasi di Harapan Kita, kalau di Harapan Kita celah bibir 2 sisi itu dioperasinya di umur 4,5 bulan gitu ya. Dari umur 4,5 bulan sampai 7 bulan, setiap saya gendong anak saya buang muka setiap melihat kaca, namun saya selalu menanamkan ya dengan bahasa yang dia bisa mengerti kalau orang tidak akan pernah memandang atau menilai kamu dari penampilan atau wajahmu, tapi karakter kamu, sifat kamu yang baik akan dinilai dengan orang baik. Coba lihat ke cermin gitu ya, wajah kamu nggak jelek kok, kamu ganteng, coba lihat pelan-pelan, makin hari makin ganteng gitu. Awalnya dia nggak mau selalu buang muka, tapi pelan-pelan setiap saat saya rasa dia mau untuk melihat ke kaca, tambah saya kasih semangat, akhirnya mau lihat, dan sejak itu ya
dia timbul rasa percaya diri dia kalau memang wajah dia tidak seburuk yang dia pikirkan walaupun baru umur 7 bulan gitu. Dan itu saya praktekkan ke teman-teman yang nanya, anak saya seperti ini. Ya saya kasih tahu pengalaman saya seperti itu. Pelan-pelan sih ada juga yang mereka udah buktiin, iya betul ya Mama Yosi, ternyata saran Mama Yosi saya coba ikutin dan itu berhasil gitu. Anak-anak kami yang tadinya nggak pede gitu ya, tapi saya mencoba sebagai ibu tuh untuk lebih percaya diri, apapun masalah anak saya sebagai ibunya tetap harus bangga gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa ngatasin itu. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.